Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Cindy Setiara Hayu dengan NIM F1C4200111 dari Prodi Biologi Fakultas Sains dan Teknologi. Baiklah, saya akan menjelaskan mengenai kelompok bunga atau kaliks dari mata kuliah Morfologi Tumbuhan yang diampu oleh dosen Bapak Ade Adriadi, SSI, MSI. Yaudah, langsung lihat aja ya. Cikida. Nah, kalian pasti udah tahu kan bunga itu apa. Di sini saya akan menjelaskan bunga itu memiliki struktur yang kompleks karena memiliki beberapa bagian. Beberapa bagian dari bunga berperan dalam pembuahan atau fertilisasi dan pembentukan biji pada umumnya. Bunga mempunyai bagian berupa hiasan bunga atau periatium dan alat kelamin bunga. Hiasan bunga terdiri atas kelopak bunga atau kaliks dan mahkota bunga atau corolla, sedangkan alat kelamin bunga terdiri atas alat kelamin jantan atau benang sari dan alat kelamin betina atau putik. Nah, kita masuk ke kelopak bunga atau kaliks. Kelopak bunga atau kaliks merupakan bagian bunga yang terletak pada lingkaran paling luar bunga, biasanya berwarna hijau, tampak seperti daun-daun kecil, dan menyambung dengan tangkai bunga. Kelopak terdiri atas beberapa daun kelopak atau sepal. Pada beberapa tumbuhan dapat menyerupai corolla. Nah, bisa kalian lihat contoh dari bunga yang ada di samping. Nah, kalian bisa mencermati atau mempelajari dengan melihat gambar yang ada di samping, yaitu pada bunga sepatu, dan kalian bisa melihat bagian-bagian apa saja pada bunga tersebut. Nah, kelopak bunga atau kaliks adalah perhiasan bunga yang berada pada lingkaran luar. Kaliks ini bentuknya kurang menarik apabila dibandingkan dengan mahkota bunga. Secara morfologi, kelopak bunga atau kaliks dan juga bagian-bagian bunga lainnya adalah modifikasi dari daun. Tidak semua bunga memiliki kelopak. Nah, selain itu ada pula bunga yang kaliks dan corollanya sulit untuk dibedakan, sehingga helai perhiasan bunganya disebut sebagai tenda bunga atau tepal. Nah, selanjutnya kelopak bunga ini terletak di lingkaran luar bunga dan karena itu berfungsi untuk melindungi mahkota ketika bunga berada di dalam keadaan tunas. Fungsi utama kelopak bunga fungsinya adalah untuk melindungi mahkota bunga saat masih dalam kuncup, dan kelopak bunga akan terbuka jika mahkota mulai mekar. Biasanya kelopak bunga berwarna hijau dan berbentuk daun ketika bunga mulai mekar. Kelopak bunga juga terbuka ketika bunga mekar sempurna. Kelopak bunga mekar dan membentuk hampir seperti bunga, tetapi dengan warna hijau seperti daun. Bisa kalian lihat dari gambar pada bunga sepatu. Kalian bisa lihat. Nah, selanjutnya kelopak merupakan daun-daun hiasan bunga yang terletak pada lingkaran bunga paling luar. Kelopak tersusun dari daun-daun kelopak atau sepala yang mempunyai sifat. Nah, ini sifat-sifat dari kelopak. 1. Berlekatan atau gamosepalus. Kedua, berbagi atau paritus. Ketiga, bercangap atau visus. Keempat, berlekuk atau labotus. Kelima, lepas dan bebas atau polisepalus. 6. Beraturan atau actinomorph. Ketujuh, tangkup tungkal atau zygomorph. Nah, di sini ada struktur daun kelopak. Nah, yang pertama itu sepal berupa lembaran dan herbaceous.
Kedua, papus berupa rambut seperti pada keluarga Asteraceae. Nah, yang ketiga, epicalix berupa kelopak tambahan seperti pada bunga Hibiscus rosa sinensis. Nah, dari ketiga contoh tersebut kalian bisa melihat juga bunga-bunga yang ada bunga pada gambar yang tertera di sini. Nah, selanjutnya menurut pelekatnya kaliks dapat dibedakan atas 1. Kaliks berlekatan atau kaliks gamosepalus tampak bentuknya seperti tabung. Contoh pada bunga Hibiscus rosa sinensis. Nah, yang kedua, kaliks terpisah atau kaliks polysepalus, kaliks yang terpisah atau lepas. Contohnya pada bunga Alamanda catartica. Nah, menurut bentuknya, kaliks dapat dibedakan menjadi 2, yaitu kaliks actinomorph dan kaliks zygomorph. Nah, selanjutnya melihat simetrinya, bentuk kelopak yang bermacam-macam itu dapat dibedakan dalam 2 golongan. Nah, golongannya itu terbagi menjadi menjadi 2 golongan. Nah, yang pertama itu beraturan regularis, atau jika kelopak dengan beberapa cara dapat dibagi menjadi 2 bagian yang setangkup. Kelopak yang beraturan meliputi kelopak-kelopak yang berbentuk. Nah, contoh dari kelopak beraturan: 1. Bentuknya bintang atau rotatus, misalnya tajuk bunga lombok atau Capsicum annuum. Nah, boleh dilihat dari tanaman, yaitu tanaman cabai. Bunga cabai. Nah, yang kedua itu bentuknya tabung, tubulosis, misalnya bunga tabung pada bunga matahari, atau nama ilmiahnya yaitu Helianthus annus. Contoh bentuk yang ketiga, trompet atau Hippocrateriiformis. Nah, misalnya bunga jantan pada pepaya atau Carica pepaya. Ini bisa kita lihat dari contoh bunga pepaya atau bunga kates. Yang ketiga bentuknya itu mangkuk atau buyung, Urcelatus. Yang keempat bentuknya corong, Unfundibultomys, misalnya bunga kecubung atau Datura metel. Yang kelima lonceng atau Camponulatus, misalnya bunga ketela rambut atau Ipomea botatus. Nah, yang kedua ini setangkup tungkal. Kelopak yang bersifat demikian antara lain bisa dijumpai pada kelopak yang contohnya kelopak yang 1 bertaji Cercaratus seperti terdapat misalnya pada bunga pacar air atau Impatiens balsamina. Kalian bisa melihat contohnya dari bunga yang pada gambar yang udah ada. Yang kedua bentuknya berbibir atau labiatus, yaitu kelopak yang bagian bawahnya berlekatan berbentuk tabung atau buluh bagian atasnya berbelah 2 seperti bibir atas dan bawah, misalnya pada bunga salvia atau Salvia splendens. Contoh yang ketiga yaitu bentuknya seperti kupu-kupu. Nah, atau nama lainnya Papilion naceos, misalnya kacang tanah atau Arachis hippogae. Yang keempat bentuknya bertopeng atau Personatus. Yang kelima itu bentuknya pita atau Ligulatus. Nah, kalian bisa melihat pada gambar bunga, pada bunga kacang tanah, bunga matahari. Nah, mungkin
mungkin cukup sekian penjelasan mengenai kelopak bunga atau kaliks dari saya. Semoga bermanfaat bagi kalian semua. Terima